محمد أجب السلام بالنشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق المخلوقين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para panitia serta hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat akibat dari adanya globalisasi modern. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses beragam informasi yang diinginkan. Hal tersebut tentunya sangat membantu remaja untuk menggali informasi mengenai suatu hal. Namun, tak jarang juga kemudahan dalam mengakses informasi justru membawa dampak negatif yang dapat menjerumuskan ke dalam rusaknya moral, khususnya remaja di era globalisasi modern ini. Misalnya saja, perilaku yang mengarah pada budaya barat seperti narkoba, konten kekerasan, minuman keras, dan kasus perzinahan yang merajalela di mana-mana. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data KPAI pada tahun 2018, kasus narkoba pada anak terus mengalami peningkatan. Menurut Badan Narkotika Nasional, dari 87 juta anak di Indonesia, 5,9% anak kecanduan narkoba. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, 24% penggunaan narkoba berstatus pelajar. Sungguh miris bukan? Nauzubillahi min dzalik. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rekip Bekister lewat alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia. Ada 33% remaja pernah melakukan seks penetrasi. Dan hasil tersebut 58%-nya pernah melakukan seks penetrasi pada usia 18 tahun hingga 20 tahun. Para peserta survei adalah mereka yang belum menikah, berdasarkan liputan6.com. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, mengapa di era globalisasi modern ini banyak sekali terjadi kerusakan, mulai dari kerusakan moral hingga kerusakan terhadap lingkungan? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, on this occasion, we will deliver a syarahan Al-Quran Al-Karim about rusaknya moral remaja di era globalisasi modern. Sebagai rujukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu ba'dalladhi amilu
Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Abul Aliyah menegaskan bahwa siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah di muka bumi, maka telah berbuat kerusakan. Kebaikan di bumi dan di langit hanya tercipta melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's clear that destruction has occurred on land and at sea due to the action of humans. Allah wants them to experience some of the consequence of direction so that they may return to the right path. Akhir-akhir ini begitu banyak bencana yang menimpa negara kita, mulai dari banjir, kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan karena sudah begitu banyak kerusakan moral yang mengkhawatirkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran secara langsung ataupun tidak langsung. Semua itu memang tidak lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Kita tentunya tidak ingin membiarkan kerusakan moral terus berlanjut, apalagi yang merasakan akibatnya bukan hanya mereka yang melakukan perbuatannya saja, tetapi orang yang tidak melakukannya juga akan merasakan akibat buruknya. Betul apa betul? Ada 4 penyebab yang menjadikan remaja rusak akan moralnya. Yang pertama, lemahnya iman. Ketika seseorang memiliki iman yang mantap dan sempurna, niscaya dia memiliki akhlak yang mulia. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki iman yang lemah, maka memiliki akhlak yang buruk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khalqan. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, lingkungan yang buruk. Lingkungan sangat berpengaruh bagi remaja. Lingkungan yang buruk sangat berpotensi mengubah seseorang menjadi orang yang buruk. Lingkungan yang baik sangat berpotensi mengubah seseorang menjadi orang yang baik. Yang ketiga, lemahnya mengontrol diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Misalnya, anak yang nakal karena kurangnya kontrol dan perhatian baik dari orang tua maupun masyarakat. Biasanya, anak yang nakal tidak memiliki rasa malu dan tidak memiliki rasa takut baik kepada Allah maupun kepada manusia. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi. Contohnya saja, mulai dari handphone, banyak sekali konten pornografi yang sudah tersebar luaskan di media internet, sehingga banyak dipertontonkan oleh remaja masa kini dan dapat merusak akal atau moral remaja di era globalisasi modern ini. Saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air, di antara upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi moral remaja di era globalisasi modern ini, yang pertama, memperkukuh keimanan atau akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kembali oleh Imam Ali Asy-Syabuni, jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maksudnya hati mereka beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan bertakwa dengan menjalankan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Pasti kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Artinya Allah menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuhan di bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maksudnya mereka mendustakan Rasul-Rasul Allah, maka kami siksa mereka dengan kehancuran sebagai akibat dari perbuatan yang mereka lakukan berupa maksiat. Yang kedua, menanamkan perasaan dekat kepada Allah. Dengan menanamkan perasaan dekat kepada Allah dimanapun kita berada, kemanapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan religius. Mulai dari bahan perbincangan, tontonan, hingga pergaulan sangat mempengaruhi kepribadian manusia. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab pengembangan amanah dakwah. Bagaimana caranya? Dengan cara bersikap dan berperilaku yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Saudara-saudariku, marilah kita berusaha untuk menyelamatkan moral remaja di era globalisasi modern ini dengan memberikan fondasi agama yang kuat serta memberikan kasih sayang kepada mereka agar mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta terjaminnya masa depan negara tercinta ini. Menonton film di alun-alun, filmnya seru dan menegangkan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.